Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua dan bagi para penonton. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sosok pemimpin yang bernama Elon Musk. Jadi, sebelum kita memulai presentasi kami pada hari ini, baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi dari kelompok 2 ada Anugrah Aulia Hanapi, Ashifa Azahra, Brilian Yubelino Kurniawan, saya sendiri, Elkranata, Farul Rahman DJ Aula, dan Fatima Azahra. Tidak berlama-lama lagi, langsung saya silakan kepada pemateri pertama, Ashifa Azahra. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang pertama saya akan mempresentasikan mengenai biografi Elon Musk. Elon Musk lahir di Pretoria pada tanggal 28 Juni 1971 dan mulai tertarik di bidang komputer dari umurnya yang berusia 10 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikannya di universitas dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi dan fisika, Elon Musk membuat perusahaan pertamanya yang bernama Zip2, lalu membuat perusahaan keduanya yang bernama X.com dan mengakuisisi Confinity yang memiliki layanan transfer bernama PayPal dan kemudian mengubah nama perusahaannya bernama X.com ini menjadi PayPal. Kemudian ia membuat perusahaannya yang ketiga yang bernama Space Exploration Technology atau biasa disebut dengan SpaceX yang bergerak pada bidang antariksa dan mendapatkan keuntungan banyak dari perusahaan ini. Lalu perusahaan keempatnya yang bernama Tesla Motors membuat mobil listrik pertama yang bernama Tesla Rogers dan berhasil terjual sebanyak 2.500 unit di 31 negara. Ambisi seorang Elon Musk adalah menjadi entrepreneur di dunia internet, energi yang bersih, dan dunia angkasa. Jadi, kedepannya Elon Musk mengembangkan teknologi baru untuk menciptakan dunia yang bersih tanpa aset kendaraan. Selanjutnya saya persilakan kepada Anugrah. Baik, terima kasih. Jadi presentasi selanjutnya adalah apakah Elon Musk adalah seorang pemimpin atau manajer? Sebelum kita mencari tahu apakah Elon Musk adalah seorang pemimpin atau manajer, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari pemimpin dan manajer itu sendiri. Pengertian dari pemimpin adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengembangkan perusahaan, sedangkan manajer adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab dalam mengatur sistem organisasi perusahaan. Adapun perbedaan dari pemimpin dan manajer itu sendiri adalah yang pertama, pemimpin itu adalah orang yang membangun visi dan misi suatu perusahaan, dan sedangkan manajer adalah orang yang membuat rencana atau rancangan sistem suatu perusahaan. Dan yang kedua, pemimpin itu adalah orang yang berani mengambil resiko, dan sedangkan manajer adalah orang yang mementingkan realitas di lapangan. Yang ketiga adalah pemimpin adalah orang yang melihat proses atau perkembangan suatu perusahaan, sedangkan manajer adalah orang yang melihat hasil dari pekerjaan suatu perusahaan. Dan yang keempat adalah pemimpin memberikan motivasi, sedangkan manajer adalah orang yang memberikan arahan. Dari keempat perbedaan ini kita bisa melihat bahwa Elon Musk itu lebih cocok untuk disebut sebagai seorang pemimpin dibandingkan seorang manajer. Mengapa demikian? Karena kita bisa melihat Elon Musk adalah seorang pendiri perusahaan. Contohnya adalah perusahaan PayPal dan SpaceX. Elon Musk juga adalah orang yang menciptakan visi atau misi dari perusahaannya sendiri. Kita juga bisa melihat contoh sikap dari Elon Musk yaitu berani mengambil resiko. Contohnya adalah di kasus peluncuran roket milik SpaceX yang berkali-kali gagal, tetapi Elon Musk itu tidak mudah menyerah dan melihat proses, dan akhirnya pada akhirnya peluncuran roketnya berhasil. Oke, selanjutnya saya akan menyerahkan presentasi kepada Fatima Sarah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu pencapaian SpaceX.
keadaan perusahaan Elon Musk dalam dua bidang. Yang pertama, bidang teknologi. Yang dicapai adalah roket swasta berbahan bakar cair. Pertama yang mencapai orbit, roket Falcon 1 tahun 2008. Perusahaan swasta pertama yang meluncurkan wahana antariksa menuju orbit dan mendaratkan kembali Dragon tahun 2010. Perusahaan swasta pertama yang mengirim wahana antariksa menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional Dragon tahun 2012. Mendaratkan roket kelas orbital dengan metode propulsive landing untuk pertama kalinya tahun 2015. Selain itu, peluncuran kembali roket kelas orbit untuk pertama kalinya Falcon tahun 2017 merupakan perusahaan pertama yang mengirim sebuah objek menuju orbit matahari. Tes meluncur roket Falcon Heavy yang membawa sebuah mobil Tesla Roadster tahun 2018. Yang kedua, di bidang otomotif. Berikut pencapaian OpenAI merilis publik OpenAI Gym, platformnya untuk meneliti pembelajaran penguatan pada 27 April 2016. OpenAI merilis Universe, sebuah platform perangkat lunak untuk mengukur dan melatih kecerdasan umum AL di seluruh dunia, pasokan game, situs web, dan aplikasi lainnya pada 5 Desember 2016. Mengembangkan Tesla AL untuk mobil self-driving pada 21 Februari 2018. OpenAI bertransisi dari non-profit menjadi profit tahun 2019. OpenAI berkantor pusat di distrik Misi, San Francisco tahun 2020. Dan OpenAI mengumumkan GPT-3, model bahasa yang dilatih tentang triliunan kata dari internet pada Juni 2020. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Brilian. Pada yang dipersilakan. Saya akan tingkat leadership dari Elon Musk. Elon Musk itu berada pada level 4, yaitu seorang leader. Karena yang pertama, memiliki visi yang tinggi atau visioner. Yang kedua, berdedikasi untuk mencapai visinya tersebut. Dan yang ketiga, berfokus pada hal-hal yang besar. Kita tahu Elon Musk adalah seseorang yang selalu menempatkan visinya yang sangat tinggi. Dan Elon Musk juga adalah orang yang berfokus pada hal-hal yang besar, seperti energi-energi manusia yang dapat diperbaharui, internet, dan luar angkasa. Dan ia juga adalah seseorang yang berdedikasi dan berambisi untuk mencapai visinya tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa Elon Musk berada pada level keempat, di mana dia adalah orang yang menaruh visinya sangat tinggi dan berambisi untuk mencapai visinya tersebut. Oke, slide selanjutnya saya serahkan sama Faruk. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya adalah transformational leader atau transactional leader. Elon Musk adalah seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang dilakukan dengan menginspirasi pengikut atau bawahan untuk memprioritaskan organisasi di atas kepentingan pribadi. Mengapa Elon Musk dikatakan sebagai pemimpin yang transformasional? Karena yang pertama, Elon Musk memiliki pemikiran-pemikiran di luar nalar dan dia yakin akan hal tersebut. Yang kedua adalah dia memiliki kepemimpinan yang inovatif, inspiratif, dan ambisius. Dan yang terakhir adalah dia selalu mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Slide selanjutnya saya serahkan kepada Erik Wiranata. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apakah Elon Musk adalah seorang charismatic leader. Artinya dari charismatic leader adalah seseorang yang dapat menggunakan cara komunikasinya yang baik untuk menarik perhatian orang banyak dan menginspirasi mereka.
Maka dari definisi dapat dikatakan bahwa Elon Musk adalah seorang leader yang karismatik karena cara penyampaian visinya yang jelas dan akurat. Berarti semua orang tahu apa yang dia ingin lakukan sehingga mereka dapat mengikutinya dengan jelas. Yang kedua, komunikasi yang easygoing dan inspiratif. Dapat biasa kita lihat di Twitter, Elon Musk biasanya berinteraksi dengan beberapa orang lainnya seperti fans-fansnya dan yang lain. Dan juga karena Elon Musk adalah seorang karismatik leader, berarti dia sangat peduli dan dia tahu bahwa dia membutuhkan follower atau pengikut. Oleh karena itu, berarti Elon Musk harus tahu cara untuk menginspirasi mereka agar mereka dapat bekerja dengan keras. Baik, inilah akhir dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam kata, mohon maaf. Terima kasih untuk menonton dan sampai jumpa.